Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995 dan S2 di School of Public Affairs University of Maryland, Amerika Serikat, S3 Department of Political Science, Northern Illinois University, Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa jabatan yang pernah diraih oleh Bapak Anies Baswedan. Yang pertama, Rektor Universitas Paramadina periode 2007 sampai 2011. Selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2014 hingga tahun 2016. Dan tentu saja Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga tahun 2022. Pada sesi ini nantinya Bapak Anies akan diberikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan gagasan, visi dan misi terkait masa depan Indonesia kita. Untuk itu, perlu disampaikan bahwa selama pemaparan berlangsung, seluruh peserta dan tamu undangan diharapkan dapat menjaga kondusivitas acara agar sesi forum ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sesi diskusi akan dilaksanakan sesaat seusai sesi pemaparan. Nantinya akan ada deretan panelis representatif dari masing-masing departemen dan lembaga mahasiswa divisi UI. Hadirin yang berbahagia, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut ke atas panggung Bapak Anies Baswedan. Sebentar lagi kita akan melihat dan mendengarkan pemaparan dari Bapak Anies mengenai gagasan, visi dan misi yang dimiliki oleh Bapak Anies terhadap bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Dekan Visip UI, Bapak Profesor Sumiarto Aji Purwanto. Yang saya hormati seluruh jajaran guru besar dan Dewan Pengajar, para dosen di Visip, khususnya Ketua Panitia Pak Sofwan, dan yang saya banggakan Ketua BEM, suaranya sudah maksimal, pengurus BEM, Ketua DPM dan seluruh pengurusnya, dan para mahasiswa baru yang hadir bersama di sini. Selamat pagi, insyaallah ini adalah wajah masa depan Indonesia yang lebih cerah. Tadi Pak Dekan pakai iya, kalau boleh saya ulang ya boleh Pak ya. Jadi kalau lihat ya, sambut salam saya Visip. Sambut salam hangat Visip. Dari kami Visip. Oke, saya ulang ya. Sambut salam hangat saya Visip. Nah, ini salah satu yel paling panjang yang sebenarnya. Biasanya yang panjang yang memandu, yang respon singkat biasanya. Kalau ini yang memandu singkat, yang respon panjang, artinya kapasitasnya baik sekali. Kira-kira. Terima kasih. Terus sekalian saya ingin sampaikan terima kasih atas undangan untuk berbagi pikiran, berbagi rencana, dan berbagi aspirasi dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi tantangan yang kita hadapi adalah cukup besar. Kalau kita perhatikan Indonesia kita ini luar biasa peluangnya, tapi juga luar biasa tantangannya. Jadi dalam kesempatan ini kami mendapatkan waktu 30 menit, jadi saya akan memaparkan secara singkat barangkali awal dari ide-ide yang kami garap selama beberapa waktu terakhir ini. Baru sekali saya hormati, kita ingin Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil. Dan itu adalah usaha yang terus-menerus, bukan usaha yang bisa selesai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini adalah terus-menerus. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita ingin perbaikan, maka itu proses yang berjalannya terus-menerus. Nah, tantangan kita adalah menurut kami nomor 1, bagi kita semua, mindset kita. Mindset kita harus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain global. Kita semua, adik-adik semua, apalagi masih mahasiswa, adalah hari ini warga Depok, atau warga Jakarta, atau warga Jabodetabek. Yang kedua, warga Indonesia. Yang ketiga, warga dunia.
Jadi mindset kita bukan hanya kita warga Indonesia, tapi kita warga dunia. Dan dunianya bukan dunia yang ini kira-kira. Kalau dunia yang ini itu mindsetnya kita seakan-akan berada di sudut paling ujung. Kita ingin tempatkan Indonesia di sentral. Indonesia berada di tengah. Indonesia ini tempat yang sangat strategis, yang kita bisa mengambil peran luar biasa. 80% dari kebutuhan energi di Asia, kalau boleh punya laser pointer yang lebih terang, 80% dari kebutuhan energi kita, 80% dari energi di Asia Timur itu ada di dalam pengaruh posisi kita, posisi strategis, karena kita dilewati salah satu dari choke point dunia. Choke point dunia itu selat-selat yang strategis, sehingga kita memiliki dampak. Apapun yang terjadi di Republik ini itu berdampak. Ketika Republik ini stabil, maka kondisi ekonomi Asia Timur juga relatif stabil. Tapi bila di Indonesia tidak stabil, Asia Tenggara tidak stabil, maka kita akan menyaksikan efeknya di dunia. Ini poros maritim juga, dan kalau kita bicara tentang jumlahnya, lebih dari 50.000 kapal besar melintasi Selat Malaka setiap tahun, dan kompetisi global memperhitungkan sekali Asia Tenggara. Indonesia, generasi barunya, ke depan harus memandang kita sebagai pemain global, karena itu PR dalam negeri juga harus diselesaikan. Tidak mungkin kita bisa memainkan peran di dunia internasional kalau PR dalam negeri itu tidak terselesaikan. Dan kita ingin Indonesia hadir di dunia. Hadirnya bukan karena berita-beritanya, tapi hadirnya itu karena rumah tangga di dunia merasakan kehadiran Indonesia. Menjadi berita di dunia itu baik, tapi hadir di keluarga-keluarga itu lebih baik lagi. Kita merasakan bukan Korea hadir di keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia. Dunia merasakan. Itu yang kami maksud, kenapa kita perlu mempromosikan ke depan bukan hanya produk Indonesia. Yang harus kita promosikan adalah brand of Indonesia, merek Indonesia. Karena merek Indonesia itu artinya gagasan dari kita, ide dari kita, penetrasi dunia. Dan kita punya potensi yang luar biasa di situ. Jadi kami memandang ke depan Indonesia maju, kancah percaturannya bukan hanya di dalam konteks domestik, tapi pandang dalam konteks global.